Ya, kita baca dulu hadisnya. An Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir an abihi qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka akhrajahul khamsah. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, dari ayahnya, beliau dapat dari ayahnya. Ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika sedang sholat, dan aku mendengar dari dadanya, di dadanya Rasulullah itu, dari dadanya Rasulullah itu suara seperti, ya, suara didihan, suara rintihan. Rintihannya itu ibarat suara air yang dimasak di dalam kendi yang menggodok, ya, yang mendidih. Nah, seperti itulah, ya, bunyi suara yang terdengar dari dadanya Rasulullah SAW. Disebabkan apa? Disebabkan dengan menangis, karena Rasulullah menangis, sehingga terdengar dari Rasulullah itu rintihan, ya, ketika membacakan ayat Al-Quran. Baik, kita baca penjelasannya, ya. Ghafarallahu lirrasul sallallahu alaihi wasallam ma taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar. Subhanallah, ini ancaman untuk kita, ya, ini peringatan untuk kita. Rasulullah saja itu sudah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Artinya Rasulullah tidak berdosa sama sekali. Ya, kullul anbiya maksumun, ya. Setiap para nabi itu maksum. Maksum itu apa? Terhindar dari dosa, ya, tidak berdosa. Ya, selain para nabi, ya, pasti ada dosa. Tapi kalau nabi pasti tidak ada dosa. Tapi mengapa Rasulullah menangis? Subhanallah, karena beliau uswatun hasanah, contoh yang baik, ya, maka menangis, ya, untuk mengajarkan kepada umatnya, beginilah ketika seorang hamba bertawajuh, ya, berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam Al-Quran disebutkan ayat azab, maka sedih Rasulullah, takut masuk neraka. Subhanallah, ya, ini Rasulullah dihapuskan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau kita tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan, ya, ampunan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lebih patut was-was, yang lebih patut hati-hati, yang lebih patut menangis dalam sholat, yaitu kita, ya. Wa ma'adzalika faqad kana syadidul khauf. Nah, Rasulullah saja menangis. Kenapa? Beliau sangat merasa takut, ya, min khasyatillah, dengan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqifu baina yaday rabbih fis shalah. Kenapa? Karena beliau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Ya. Yadrufud dam'u as-sakhin wa yatawajja' bil buka wal anin. Dan Rasulullah pun meneteskan air mata, ya. Meneteskan air mata dan seperti merintih, ya, ketika menangis tersebut. Ya. Kapan Rasulullah menangis di dalam salat? Idza marrat alaihi ayatul rahmah istabsyar. Wa idza marrat alaihi ayatul azab ta'assar. Ya. Rasulullah itu kalau baca ayat rahmat, wah, itu Rasulullah ulang-ulang. Memang sunnah membaca ayat rahmah. Ayat rahmah itu apa sih? Ayat yang yang mengartikan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan, wa rahmatullah wasi'at kullasyai. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Ya. Rahmatku, kata Allah, lebih luas dari segala sesuatu apapun. Nah, ini ayat menandakan rahmat Allah. Maka kita minta Allahumma arhamna atau Allahumma arhamni. Atau dalam hati, ya Allah, berikanlah aku kasih sayang. Itu sunnah, ya, itu sunnah. Dan Rasulullah sering di dalam beberapa hadis, Rasulullah mengulang-ulang ayat rahmat, ya, karena ingin meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai imam boleh seperti itu? Ya boleh saja, tapi lihat kondisi makmum, ya. Lihat kondisi makmum. Ya, kalau kita sholat sendirian bebas kita. Mau mengulang ayat rahmat dibaca berapa kali pun tidak apa-apa. Ya, diulang-ulang. Ya. Seperti inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu
dekat dengan orang-orang yang baik. Nah, itu rahmat juga. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamna waj'alna minal muhsinin misalkan ya. Ya Allah, berkahi rahmatilah aku dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang baik. Ya. Maka sunnah minta rahmat. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri tidak apa-apa ngulang beberapa kali. Tapi kalau kita sholat rame-rame, ya, mana orang tua sakit, mana orang belakang tuh udah kecil, ada yang lagi pilek segala macam, ya, ada yang kakinya sakit, lama-lama mau baca ayat, lari galau orang yang sholat itu, ya. Baik. Nah, tapi Rasulullah jikalau lewat ayat azab, subhanallah, Rasulullah itu ta'assar, ya. Membekas dalam hatinya Rasulullah itu sehingga Rasulullah pun menangis. Semuanya sedemikian itu kenapa? Li'annahu a'rafun nas. Karena Rasulullah itu manusia yang paling tahu tentang Tuhannya. Wa aqrabuhum, dan paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dekat di sisi Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala gharwun, maka tidak heran ayyam tali fuaduhu bi khasyati maula. Maka tidak mengherankan Rasulullah itu penuh hatinya itu dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Rasulullah, ya. Dan ditiru oleh para sahabat, para tabi'in, ya. Banyak cerita-cerita para sahabat ketika mendengarkan, ya, surah Al-Qiyamah misalnya, ya, surah An-Nazi'at misalnya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar surah tentang azab, tentang hari kiamat, itu pingsan. Sayyidina Utsman bin Affan juga pingsan ketika mendengar surat-surat tentang hari kiamat. Subhanallah, ya. Kalau kita mungkin ya masih ketawa mungkin enggak, karena tidak paham gitu, ya, karena kita tidak merasakan, ya. Baik. Wa mithlu dzalika la tubtil bihi shalah. Nah, merintih, menangis ketika sholat ini tidak membatalkan sholat.